Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim muslimah YouTube dimanapun anda berada, semoga di malam hari ini menjelang kita tidur malam pergi ke peraduan untuk beristirahat, sempatkanlah walau hanya sebentar untuk berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kalau bisa terlebih dahulu anda berwudu sebelum anda tidur malam. Ini sangat penting dikarenakan ketika kita menjelang tidur malam, kita memasuki peralihan gelombang otak dari gelombang otak beta dalam keadaan kita tersadar, mengingat segala sesuatunya, lalu memasuki gelombang otak alfa, rileks dalam keadaan kita setengah mengantuk, dan ketika kita tertidur pulas, otak kita memasuki gelombang otak delta, theta, dan seterusnya. Dan di saat kita setengah sadar dalam keadaan mengantuk, ini adalah waktu-waktu krusial di sisi psikologis manusia, karena apapun yang kita input, kita masukkan dari berbagai informasi ataupun ingatan, akan menancap kuat dalam pikiran bawah sadar kita, di mana hal tersebut akan membentuk keyakinan, baik keyakinan positif ataupun keyakinan negatif, sesuai apa yang kita masukkan terakhir kali sebelum kita terlelap tidur. Kalau yang kita input, kita masukkan sebelum kita terlelap tidur adalah hal-hal negatif, hal-hal yang mengerikan dari berbagai ingatan kita, ataupun ketika sebelum tidur anda menonton YouTube berita-berita konflik, berita-berita mengerikan, berita-berita kekurangan, dan berbagai berita negatif lainnya, maka apa yang kita masukkan terakhir sebelum terlelap tidur akan tertanam kuat di mental pikiran bawah sadar kita. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah zikir magnet uang yang akan mempermudah anda dalam mencari uang, mencari nafkah dari berbagai usaha pekerjaan anda, apapun pekerjaan anda. Kalau anda rutin mengamalkan zikir yang diijazahkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka berbagai kesulitan hidup, dalam hal ini kesulitan rezeki yang berupa uang, akan mudah alirannya dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis dari sahabat Syarik Al-Huzani bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa doa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatasi kesulitan? Siti Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa ini sebelum tidur ataupun ketika terjaga bangun di malam hari, dibaca 10 kali. Doanya adalah Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah,
wa bihamdihi subhanal malikil quddus astaghfirullah Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha merajai lagi maha suci. Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kesulitan di dunia ini, juga dari kesulitan di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalam doanya ini Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika kita berdoa kepada Allah, terlebih dahulu diawali oleh kita memuji Allah. Artinya apapun permintaan kita, harapan kita dari doa kita kepada Allah, jangan sampai batin pikiran kita lalai dari bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya, dikarenakan kebiasaan psikologis batin kita ketika kita menemui masalah persoalan hidup yang sering kita ingat adalah permasalahan problematika kita saja. Kita lupa untuk bersyukur kepada Allah, di mana nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu tidak terhenti sedetik pun. Kalau kita lalai bersyukur kepada Allah, ini sama saja kita menolak semua pemberian Allah. Lalu di saat yang sama kita mengharapkan pertolongan Allah. Tentu saja batin pikiran kita sendirilah yang akan menolak doa-doa kita, dan doa kita pasti tidak akan pernah sampai kepada Allah karena terhijab di batin pikiran kita sendiri. Dalam doanya ini Rasulullah juga mengajarkan kita untuk bertasbih, mensucikan Allah, mensucikan namanya Al-Malik Al-Quddus. Allah lah yang memiliki, menguasai, merajai apapun di alam semesta ini, termasuk diri kita dan keadaan kita. Dengan kesadaran ini kita mensucikan Allah, memurnikan Allah yang Al-Quddus, yang maha suci murni, bersih dari prasangka-prasangka negatif kita. Di saat kita banyak masalah, biasanya secara psikologis pikiran kita, kata-kata lewat mulut kita seringkali terlontar keluhan-keluhan, meskipun kita tidak tujukan kepada Allah. Namun sejatinya kalau melihat apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah, tentu saja kita secara tidak langsung dari keluh kesah tersebut kita tujukan kepada Allah. Dari kekecewaan, kemarahan, sejatinya kita tujukan kepada Allah. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mensucikan Allah. Dengan pengertian ini
ketika kita berdoa menyadari keluhan-keluhan di tingkat batin pikiran kita ataupun yang terlontar terucap dari kata-kata kita, dan selanjutnya kita memohon ampunan Allah. Astaghfirullahalazim, karena sesungguhnya kita sendirilah yang berdosa, menolak apapun pemberian Allah, tidak mau menerima ataupun memaafkan atas situasi kondisi diri kita, keadaan kita, ataupun kita menolak untuk memberikan maaf kepada orang lain. Setelah kita memuji Allah, bertasbih kepada Allah, mensucikan namanya, lalu kita beristighfar, memohon ampunan Allah, sekaligus juga kita membersihkan pikiran negatif kita. Lalu masuklah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, memohon penyelesaian darimu, pertolongan agar aku keluar dari kesulitan-kesulitan hidup. Maka insya Allah, kalau doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita amalkan dengan benar sampai ke tingkat psikologis batin kita, pikiran kita sesuai dengan doa yang kita ucapkan lewat lisan kita, maka rasakan Anda akan menjadi magnet uang. Kesulitan hidup Anda tentang uang akan dipermudah oleh Allah, sehingga setiap usaha apapun dari ikhtiar kita, uang akan mengalir dengan deras dari arah yang tidak terduga dan tidak tersangka. Doa ini seperti yang diijazahkan oleh Rasulullah, cukup dibaca 10 kali ketika Anda mau tidur malam, tentunya terlebih dahulu berwudu, ataupun ketika bangun dari tidur setelah melakukan sholat hajat, sholat tahajud, cukup dibaca 10 kali. Karena amalan-amalan, doa-doa yang diijazahkan oleh Rasulullah tidak ada yang berat satupun, semuanya mempermudah umatnya, asal dilakukan dengan benar sampai ke tingkat batin psikologis kita. Maka doa apapun yang kita doakan, mohonkan kepada Allah, Allah mengijabah, sebagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.